Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Summa khususan ila ruhi Syekh Zainal Abidin bin Muhammad Al-Fatani wa ila ruhi al-Imam As-Sanusi wa ila arwahi masyayikhina wa ulama'ina wa liwalidina wa lifahimina lahum al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul kembali di majelis ini untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat kepada beliau, kita ini merupakan salah satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan hormati para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat, para ustadz, jamaah, orang-orang tua kami, bapak ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa, membahas kajian tauhid daripada kitab Aqidatun Najin. Pembahasan masih tentang ahlul fatrah, ya, bagaimana ya permasalahan ahlul fatrah itu, dan di sini juga nanti dibahas tentang kedudukan ayah ibu Nabi, ahlul jannah atau ahlun nar, ya, ahli surga ataukah penghuni neraka. Kemarin yang kita baca ibaratnya di halaman ke-11 dan bersalah-salahan ulama itu ya. Kita baca dari situ lagi biar nyambung ya. Baris ke berapa itu? 2 3 8. Baris ke-8 dari bawah, Ustaz. Baris ke-8 dari bawah yang di dalam kurung. Di sebelah kanan dia, halaman 11. Jumpo halaman 11 dan bersalah-salahan ulama itu ya. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid darin amin ya mujibas sailin. Dan bersalah-salahan ulama. Bersalah-salahan di situ maksudnya apa kemarin? Berbeda pendapat ulama. Ya, ulama berbeda pendapat. Adakah memadai dengan dakwah barang mana Rasul? Ada iya, dan jikalau Adam sekalipun. Atau tak dapat tiada daripada dakwah Rasul akan dia kepada manusia itu. Bermula, nah ini yang kita bahas sekarang. Kaul yang sahih itu yang kedua, yakni kaul atau pendapat yang berkata tak dapat tiada daripada dakwah Rasul yang tertentu, ya, menyampaikan risalah itu kepada mereka itu. Bukan barang mana Rasul seperti kaul yang pertama. Artinya begini. Kemarin berbicara tentang masalah hukum usul. Ya. Satu pendapat mengatakan cukuplah dalam hal tetapnya hukum-hukum usul itu yang berurusan dengan akidah, dengan keimanan, dengan diutusnya seorang Rasul mana saja. Ya. Kan masalahnya begini. Masalah yang kemarin,
Tentang hukum usul ini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama tentang cukup tidaknya hukum-hukum usul ini ditetapkan dengan seorang rasul mana saja. Ya, artinya dengan diutusnya seorang rasul, andai Nabi Muhammad nggak ada gitu, nggak diutus, Nabi Isa nggak diutus, Nabi Muhammad nggak ada, nggak diutus, seandainya cuma Nabi Adam saja, apakah syariat itu sudah bisa ditetapkan dengan seorang rasul mana saja, walaupun rasul itu tidak diutus kepada kaum itu? Contoh kan seperti Nabi Isa misalnya, Nabi Isa itu hanya diutus kepada Bani Israel kan gitu. Ya, lantas apakah kaum selain Bani Israel di masa itu juga tertaklif hukum sebagaimana Bani Israel? Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat. Ya, pendapat yang pertama yaitu pendapat Imam Nawawi dan Maturidiyah. Dari kalangan Maturidiyah dikatakan bahwa setiap orang yang telah sampai dakwah seorang rasul daripada rasul, meskipun Nabi Adam alaihissalam, maka dia telah dikenai taklif, pembebanan dengan iman, meskipun rasul itu tidak diutus kepada mereka. Artinya gini, seandainya ada suatu kaum, ya, suatu kaum yang hidup misalnya di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dakwah Nabi nggak sampai kepada mereka, dakwah Rasul tentang Islam itu nggak sampai, agama Islam kepada mereka, ya. Tapi mereka sampai agama Nabi yang lain sebelum Nabi Muhammad kepada mereka. Kita anggaplah agama Nabi Isa sampai kepada mereka. Tapi agamanya Islam, agamanya Rasulullah SAW yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad nggak sampai kepada mereka. Ngerti ya kasusnya ya? Lantas apakah mereka harus tertaklif dengan iman, wajib beriman dengan agamanya Nabi Isa itu? Nah gitu. Menurut satu pendapat dari Imam Nawawi dan Maturidiyah, bahwasanya kaum tersebut tetap tertaklif dengan keimanan, dengan barang mana Nabi atau Rasul yang, ya, barang mana atau Nabi Rasul mana saja, walaupun Nabi dan Rasul itu tidak diutus kepada mereka. Jadi kasusnya tadi kan ada kaum yang dia hidup di zaman baginda Nabi Muhammad SAW, tapi agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah tidak sampai kepada mereka. Jelas ya? Namun yang sampai kepada mereka justru agamanya Nabi Isa, Nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Kan gitu. Padahal itu udah zamannya harus Islam, ikut agamanya Nabi Muhammad. Tapi nggak sampai ini dakwah Nabi kepada mereka. Yang sampai kepada mereka adalah dakwah Nabi selain Nabi Muhammad. Jelas ya? Apakah kaum tersebut dituntut untuk mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Isa tersebut? Agamanya Nabi Isa, walau Nabi Isanya udah wafat pada waktu itu kan. Karena itu kan udah zaman Nabi ini ceritanya, zaman Nabi Muhammad. Ya, sampai kepada mereka adalah agamanya Nabi Isa alaihissalam, agama Nasoro yang betul-betul mentauhidkan Allah, bukan Nasoro seperti sekarang. Ya, ini perlu digarisbawahi. Apakah mereka wajib beriman kepada agama itu tadi? Karena kebetulan yang nyampe kepada mereka adalah agama, ya, agamanya Nabi Isa alaihissalam itu. Menurut pendapat yang pertama ini, versi pendapat yang pertama, mereka tetap ditaklif, tetap dituntut untuk, ya, mengikuti atau beriman kepada agama yang sampai kepada mereka. Walaupun sejatinya Nabi Isa itu hanya diutus kepada Bani Israel, tidak diutus kepada umat agama yang lain. Tapi menurut pendapat yang pertama, walau Nabi itu tidak diutus kepada mereka, tapi kebetulan agama Nabi itu yang sampai kepada mereka, mereka dituntut atas taklif beriman kepada agama itu. Ya, jelas ya? Nah, jadi itu versi pendapat yang pertama yang kita bahas kemarin. Maka terkait ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu apa? Orang yang hidup di zaman atau di masa di mana masa itu kosong daripada Rasul yang diutus kepada mereka. Jadi setelah wafatnya Nabi Isa sampai kepada datangnya Nabi Muhammad SAW, itu kan kosong dari masa diutusnya Rasul. Itu disebut dengan zaman fatrah.
Atau zaman fatrah itu au fi zamanir rusuli allazi lam yursal ilaihim, yaitu suatu zaman di mana seorang rasul ada, ya, seorang rasul ada di masa itu. Allazi lam yursal ilaihim, tapi rasul itu kebetulan nggak diutus kepada mereka. Ya, contohnya begini, rasul itu ada di zaman mereka, tapi rasul itu tidak diutus kepada mereka. Ya, karena rasul-rasul itu rasul-rasul terdahulu itu kan ya hanya diutus kepada umat-umat tertentu. Kalau kita contohkan tadi, Nabi Isa, Nabi Musa dan nabi-nabi lainnya itu hanya diutus kepada Bani Israel. Ya, tidak diutus kepada bangsa-bangsa yang lain seperti orang Arab Makkah Madinah yang dia bukan Bani Israel gitu kan. Nah, jadi Nabi Isa itu hanya diutus, misalnya Nabi Isa itu hanya diutus kepada Bani Israel saja. Jadi seharusnya yang memeluk agama Nasara hanya Bani Israel saja. Ya, jadi aneh kalau sekarang yang bukan Bani Israel, keturunan orang batubara, memeluk agama itu. Ya, Nasara, padahal mereka bukan Bani Israel kan. Itu harusnya kan begitu kan. Ya. Yang memeluk agamanya Nabi Isa harusnya yang Bani Israel aja, karena nabi-nabi terdahulu itu hanya diutus kepada kaum-kaum tertentu. Hanya Nabi Muhammad SAW saja yang diutus untuk seluruh alam. Mau dia Bani Israel, mau bangsa Jawa, mau bangsa Batubara, Mandeling, Minang, semua ya diutus kepada mereka, yaitu Rasulullah SAW. Tapi kalau Nabi Isa hanya diutus kepada Bani Israel. Nah, konsep ahlul fitrah yang kedua ini, Rasul di zaman itu ada, ya, di zaman mereka Rasul itu ada. Kita katakanlah Nabi Isa, tapi Nabi Isa itu hanya diutus kepada kaumnya, yaitu Bani Israel. Maka orang yang hidup di zaman Nabi Isa yang tidak termasuk Bani Israel, berarti kan mereka tidak tertaklif beriman kepada Nabi Isa. Jelas itu ya? Maka mereka termasuk ahlul fatrah. Walaupun di zaman itu ada Nabi. Siapa tadi nabinya? Nabi Isa. Tapi Nabi Isa itu hanya diutus kepada kaumnya, yaitu Bani Israel. Ya. Nah, orang yang hidup di masa Nabi Isa itu, tapi tidak termasuk Bani Israel, maka dia kan tidak tertaklif harus beriman kepada Nabi Isa. Jadi mereka itu yang bukan Bani Israel, yang hidup di zaman Nabi Isa, mereka juga termasuk ahlul fatrah namanya. Jelas ya? Nah, ini konsep ahlul fatrah dua dia. Yang pertama tadi orang yang hidup di zaman di mana kosong daripada seorang rasul. Ini yang paling populer. Tapi definisi yang kedua ada lagi termasuk ahlul fatrah, yaitu yang kedua tadi. Orang yang hidup di zaman rasul yang mana rasul itu enggak diutus kepada mereka. Kalau kita misalnya kita ini contoh nih, kita hidup di zamannya Nabi Isa. Ya, kita anggap ini kita hidup di zaman Nabi Isa pada masa itu. Ya, walaupun Nabi Isa udah wafat belum, nanti Nabi Isa turun lagi menjelang hari kiamat, tapi yang dibawa adalah syariatnya Nabi Muhammad SAW. Itu perlu digarisbawahi. Jadi Nabi Isa nggak bawa agama yang dulu lagi. Ya, Nabi Isa masih hidup. Kelak ketika menjelang hari kiamat, tanda-tanda ya alamat kiamat besar, ya tanda-tanda kiamat besar itu Nabi Isa turun kembali. Ya, turun kembali, tapi bukan dengan syariat yang beliau bawa dulu. Beliau berhukumkan dengan hukum yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau membawa syariatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, semisal kita ini sekarang ini misalnya kita hidup di zaman Nabi Isa. Nabi Isa tentu mengajak orang-orang yang ditemuinya untuk beriman kepadanya sebagai seorang rasul dan mengesahkan Allah, karena beliau seorang rasul. Ya, kemudian yang diajak beliau untuk beriman itu siapa? Ya Bani Israel saja, kaumnya saja. Sementara kita ini bukan orang Bani Israel. Walau kita hidup di zaman Nabi Isa misalnya, kita tidak tertaklif untuk beriman kepada Nabi Isa. Maka kita ini tergolong juga namanya ahlul fatrah. Jelas ya? Nah, itu definisi konsep ahlul fatrah. Itu di kitab Mujazul Kalam ini, syarah daripada Aqidatul Awam. Jadi ada kitab tauhid namanya Aqidatul Awam, ya, itu syarahnya banyak. Ada Nuruz Zolam karya Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Bantani Al-Jawi Syafi'i. Kemudian ada Jala'ul Afham yang kitab-kitab terbaru. Kemudian Mujazul Kalam ini. Saya ngaji kitab ini juga, alhamdulillah, dulu ditembung dengan guru saya.
Nah, di kitab ini penjelasan tentang ahlul fatrah itu panjang dan mudah dipahami. Jadi itu tadi konsep definisi ahlul fatrah. Maka ahlul fatrah itu terbagi dia. Ada dia ahlul fatrah yang dia menyembah berhala, maka dia musyrik. Tadi kan pendapat pertama begini. Pendapat pertama tadi tentang hukum usul tadi apa? Ya, apa pembahasan tadi? Yang pertama tentang hukum usul, pendapat pertama bahwa dengan diutusnya seorang rasul saja, maka semuanya sudah tertaklif untuk beriman kepada rasul itu, walau dia tidak diutus kepada rasul itu tidak diutus kepada mereka. Seperti Nabi Isa tadi kan hanya diutus kepada Bani Israel. Apakah orang di luar Bani Israel wajib beriman kepada Nabi Isa? Kan gitu. Konsep pendapat yang pertama, karena hukum usul itu dianggap cukup dengan hadirnya seorang rasul saja, maka ahlul fatrah yang tadi, ya, yang selain Bani Israel, dituntut mereka untuk beriman kepada Nabi Isa, walau mereka bukan Bani Israel. Ini menurut konsep pendapat yang pertama. Pendapat siapa tadi? Imam Nawawi dan Al-Maturidiyah, pengikut dari Imam Maturidi. Berarti berdasarkan konsep yang pertama ini, pendapat pertama ini, ahlul fatrah itu, ya, tentang ahlul fatrah terbahagi kepada dua. Ya, terbagi paling tidak kepada dua. Ada ahlul fatrah yang dia menyembah berhala. Ya, dia nyembah berhala, dia nggak mau beriman kepada Nabi Isa, kan gitu. Padahal mereka kalau ikut pendapat pertama ini dituntut taklif beriman kepada Nabi Isa, walau sebenarnya mereka tidak termasuk kaum Bani Israel tadi. Ngerti ya? Tapi mereka tetap dituntut menurut pendapat yang pertama. Andai kata si ahlul fatrah ini dia nyembah ausan, yaitu berhala, nyembah matahari, nyembah bintang, tidak mau beriman dengan agama yang dibawa oleh Nabi Isa, maka dia dihukumi kafir. Ahlul fatrah yang misal ini adalah ahlun nar, dia penghuni neraka. Adapun ahlul fatrah di masa itu, di masa Nabi Isa, ya, mereka memang tetap tertuntut taklif beriman kepada Nabi Isa, walau mereka bukan kaum Bani Israel. Ya, tapi mereka tidak beriman kepada Nabi Isa. Tapi pun mereka juga tidak nyembah berhala. Di hati mereka tetap tauhid kepada Allah Ta'ala. Tetap bertauhid kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana tauhid atau akidahnya ahlul iman. Ya, mereka nggak nyembah Nabi Isa, nggak ikut Nabi Isa. Kenapa? Karena menurut mereka Nabi Isa cuma untuk Bani Israel. Mereka bukan Bani Israel. Tapi menurut pendapat yang pertama, mereka tetap dituntut beriman kepada Nabi Isa. Karena taklif iman, ya, bagi hukum usul menurut pendapat yang pertama cukup dengan seorang rasul mana saja, meskipun rasul itu tidak diutus kepada mereka. Tapi nyata-nyatanya ahlul fatrah yang kedua ini mereka pun tak beriman kepada Nabi Isa, karena mereka beralasan Nabi Isa tidak diutus kepada mereka. Tapi mereka hatinya mentauhidkan Allah Ta'ala, tidak nyembah berhala, tidak nyembah matahari, tidak nyembah bulan, tidak nyembah bintang. Mereka menyembah Allah Ta'ala, tauhid kepada Allah Ta'ala sebagaimana imannya atau akidahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, mereka nggak beriman dengan agamanya Nabi Isa karena menurutnya, saya ulangi sekali lagi, menurut mereka Nabi Isa hanya diutus kepada Bani Israel, sehingga mereka yang bukan Bani Israel mereka tidak beriman kepada agamanya Nabi Isa. Tapi mereka mentauhidkan Allah dengan cara apa? Mengikuti agama Nabi terdahulu, agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka ahlul fatrah yang semisal ini dia adalah ahlul jannah. Ahlul jannah. Ini pendapat siapa tadi? Imam Nawawi. Maka kalau kita tarik pembahasannya tentang kedudukan ayah ibu Nabi, ya, ayah ibu Nabi masuk surga atau masuk neraka. Tinggal dilihat menurut pendapat yang pertama tadi, ahlul fatrah terbagi dua. Ada ahlul fatrah yang nyembah berhala, maka dia ahlun nar. Ada ahlul fatrah yang mentauhidkan Allah Ta'ala, mengikut agama Nabi terdahulu, semisal agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam.
Maka kalau ahlul fatrah yang nyembah berhala, jelas dia masuk neraka, penghuni neraka. Tapi ahlul fatrah yang dia mentauhidkan Allah, dia ahlul jannah. Ayah ibu Nabi, ya, termasuk ahlul fatrah. Apakah ayah ibu Nabi penyembah berhala? Tentu tidak. Ya, tidak ditemukan dalil manapun yang mengatakan ayah ibu Nabi adalah penyembah berhala. Nggak ada itu ditemukan dalilnya. Justru ayah ibu Nabi adalah ahlul fatrah yang mereka mentauhidkan Allah Ta'ala. Ya, iman di hati mereka sebagaimana mengikuti agama yang dianut nenek moyang kakek moyang mereka, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ayah ibu Nabi, orang tua Nabi, Nabi Muhammad juga tersendiri, itu keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ayah ibu Nabi termasuk ahlul fatrah yang beriman kepada Allah. Jadi kedudukan ayah ibu Nabi menurut pendapat yang pertama, surga atau neraka? Surga atau neraka? Surga. Kenapa? Karena ayah ibu Nabi dia ahlul fatrah yang dia mengesahkan Allah, yang dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengikuti imannya, iman kakek moyang mereka, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak ditemukan di riwayat manapun ayah ibu Nabi pernah menyembah berhala. Nggak ada itu cerita. Nah, jadi kaum Wahabi itu ya perlu ditatar itu ya perlu ditatar. Mereka nggak membahas sedetail ini. Mereka anggap pokoknya ahlul fatrah neraka. Teringat saya dulu waktu ngaji dengan almarhum Tuhan Guru kita Al-Fadil Ustaz Haji Muhammad Hafiz Yazid membahas ahlul fatrah ini. Ya, beliau waktu di pesantren ada seorang teman beliau di kelas itu nanya kepada gurunya, ayah ibu Nabi itu ahli surga atau ahli neraka? Dijawab Tuan Guru itu, jangan ayah omak kau urus, ya, ayah omak kau urus sendiri di neraka apa di surga. Itu saking marahnya guru itu. Ya, pertanyaan semisal itu sebetulnya nggak perlu kita pertanyakan. Orang yang mencintai Nabi SAW dengan sebenar-benarnya tidak patut untuk mempertanyakan kedudukan daripada ayah dan ibu baginda Nabi Muhammad SAW. Nggak layak, nggak patut. Kalaulah seandainya ayah ibu Nabi tidak selamat, ayah ibu Nabi penghuni neraka, tidak ada yang layak, orang tua kita nggak ada yang layak masuk surga. Kalau orang tua manusia yang paling mulia di dunia ini, orang tuanya di neraka, nggak layak. Ya, ngerti maksud saya? Andai kata ayah ibu Nabi ahlun nar, penghuni neraka, masuk ke dalam neraka, Nabi manusia, makhluk yang paling mulia. Nabi lebih mulia dari semua makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi lebih mulia dari arasy, Nabi lebih mulia dari surga, Nabi lebih mulia dari semua ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang tua yang manusia yang paling mulia, orang tua makhluk yang paling mulia yang pernah Allah ciptakan saja tidak masuk surga tapi masuk neraka, maka tidak ada yang layak dari orang tua kita juga untuk masuk surga. Ya, nah, jadi paham nih, ahlul fatrah itu terbagi dua. Ayah ibu Nabi SAW termasuk ke dalam ahlul fatrah yang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bertauhid, mereka beriman sebagaimana imannya kakek moyang mereka, Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam surah Ibrahim ayat 40 ada doanya, kemarin kita bahas juga. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zuriyati. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan zuriatku, keturunan-keturunanku sebagai orang yang ahli sholat. Tidak mungkin orang yang tidak beriman melakukan sholat. Itu kan indikasi. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim, jadikanlah diriku dan zuriatku, ahli keturunanku. Nabi Muhammad keturunan Nabi tidak? Nabi Ibrahim tidak? Maka ya ayahnya, ibunya keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, jadikanlah aku dan keturunan-keturunanku muqimas sholah, orang yang menegakkan sholat. Logika kita, tidak akan mungkin seseorang itu menegakkan sholat kalau tak beriman. Orang kafir sekarang nih, ada yang sholat? Kan nggak ada. Yang sholat siapa? Orang yang beriman kepada Allah. Kita walau males-malesan kadang sholatnya bolong-bolong, tapi iman kita tetap ke Allah tidak? Ya udah, itu menunjukkan bahwa iman kita kepada Allah. Nah, jadi ulama-ulama tafsir menafsirkan ayat
Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati tadi, ya, di antaranya tafsirannya itu bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu merupakan keturunan Nabi Ibrahim, dan keturunan Nabi Ibrahim itu adalah orang-orang yang menyembah Allah. Jadi ayah ibu Nabi orang yang bertauhid. Ya, jadi walaupun dia ahlul fatrah, tapi ahlul fatrah yang beriman kepada Allah. Jadi pendapat yang pertama kesimpulannya, menurut Imam Nawawi, Al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullah, dan pendapat dari Maturidiyah, pengikut-pengikut daripada Imam Maturidi, kedudukan ayah ibu Nabi adalah ahli surga. Jadi ayah ibu Nabi ahli surga. Ya. Pendapat siapa? Imam Nawawi. Ya, ahli surga. Kenapa? Karena ahlul fatrah terbagi dua. Kalau ahlul fatrahnya itu nyembah berhala, nyembah langit, nyembah bulan, bintang, dia neraka. Tapi kalau ahlul fatrahnya dia ahlul fatrah yang beriman kepada Allah, mengikut agama-agama Nabi sebelumnya, mengesahkan Allah, maka dia tergolong ahlul fatrah yang penghuni surga. Artinya ayah ibu Nabi di dalam surga, bukan di neraka. Nah, ini pendapat Imam Nawawi. Jadi gini, di luar-luar sana, bahkan bukan orang Wahabi saja, kita sendiri pun orang yang menisbahkan diri kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya ada pendapat yang mengatakan ayah ibu Nabi penghuni neraka, yaitu pendapat Imam Nawawi. Itu enggak benar. Memang Imam Nawawi mengatakan ahlul fatrah itu masuk neraka. Tapi jelaskan dong secara detail. Ahlul fatrah yang mana yang masuk neraka menurut Imam Nawawi? Bukan semua ahlul fatrah pukul rata masuk ke dalam neraka. Berarti kayak gitu namanya fitnah atas nama Imam Nawawi. Logika kita, seorang ulama besar sekelas Imam Nawawi, ya, nggak akan mungkin lah rasanya ganjil dan tidak masuk akal. Kalau seandainya Imam Nawawi berpendapat ayah ibu Nabi masuk neraka. Ya. Saya sempat heran awal-awal dulu saya. Apa betul Imam Nawawi mengatakan demikian? Rasanya nggak enak. Ditemukan Allah Ta'ala kitab-kitab tanpa sengaja terbaca. Kan betul ahlul fatrah itu terbagi-bagi. Imam Nawawi membagi ahlul fatrah terbagi kepada dua. Ahlul fatrah yang nyembah berhala, dia neraka. Ahlul fatrah yang dia mengesahkan Allah, beriman kepada nabi-nabi sebelumnya, itu ahlul fatrah yang masuk ke dalam surga. Ayah ibu Nabi termasuk ahlul fatrah yang dia mengesahkan Allah dan beriman kepada agama nabi-nabi sebelumnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka berdasarkan ini, ayah ibu Nabi menurut pendapat yang pertama, yaitu pendapat Imam Nawawi, termasuk ahlul jannah. Jadi jangan lagi kita siar-siarkan di luar sana, Imam Nawawi mengatakan bahwasanya ayah ibu Nabi penghuni neraka. Enggak, tidak begitu penjelasannya. Jelaskan secara detail bahwa Imam Nawawi membagi ahlul fatrah kepada beberapa bagian. Yang dimaksud Imam Nawawi, ahlul fatrah yang masuk neraka adalah ahlul fatrah yang nyembah berhala. Kalau nggak percaya, buka Syarah Sahih Muslim. Syarah Sahih Muslim, kitab Al-Manhaj, Al-Manhaj atau Syarah Sahih Muslim. Itu kan yang mensyarahkan Imam Nawawi. Apa kata Imam Nawawi ini? Saya catat nih. Anna man mata fil fatrati. Sesungguhnya orang yang mati di masa fatrah, ala makanat alaihil Arab min ibadatil ausan. Sebagaimana kebanyakan orang-orang Arab, ahlul fatrah min ibadatil ausan, yang dia nyembah berhala. Jelas kan? Yang dia nyembah berhala. Fahuwa min ahlin nar. Maka mereka, yaitu ahlul fatrah yang nyembah berhala, ahlun nar. Mereka adalah penghuni neraka. Dari sini aja kalau kita ngerti mafhum mukhalafahnya, nggak usahlah diterangkan sedetail-detailnya. Cuma kalimat ini saya aja bisa ngambil kesimpulan di sini. Orang yang mati di zaman fatrah dan dia nyembah berhala, maka dia termasuk penghuni neraka. Di situ ada kalimat intinya nyembah berhala. Berarti mafhum mukhalafahnya, kalau kita belajar ilmu usul fikih, mafhum mukhalafahnya ahlul fatrah yang dia tidak nyembah berhala, berarti lawan kebalikannya ahlul jannah. Tapi walau Imam Nawawi nggak menyebutkan itu secara terang di kitab Syarah Sahih Muslim itu, tapi kita pasti paham, kalau pecinta Imam Nawawi sejati itu nyambung itu.
Ya, itu namanya mafhum mukhalafah. Ternyata setelah kita cari di kitab-kitab yang lain, salah satunya kitab Muzajul Kalam ini, kita orang ketemu memang. Ternyata ahlul fatrah itu terbagi-bagi. Sesuai dengan pendapat Imam Nawawi. Nah, ini pendapat yang pertama tentang ahlul fatrah. Termasuk kedudukan dari ayah dan ibu Nabi. Ahlul fatrah, pendapat yang pertama, membagi ahlul fatrah kepada dua bagian. Ahlul fatrah yang dia menyembah berhala, ya bukan nyembah Allah, maka dia ahlun nar, dia masuk ke dalam neraka. Ahlul fatrah yang dia mengesahkan mengesahkan Allah Ta'ala, beriman kepada Allah Ta'ala, mengikuti agama nabi-nabi sebelumnya seperti agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengesahkan Allah Ta'ala, maka ahlul fatrah yang kedua ini adalah ahlul jannah. Maka ditarik kesimpulan, ayah ibu Nabi itu wafat di zaman fatrah, dan ayah ibu Nabi termasuk ahlul fatrah yang mengesahkan Allah, yang mentauhidkan Allah, yang mengikuti agama nenek atau kakek moyang mereka, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi ayah ibu Nabi bukan penyembah berhala. Tidak ditemukan sebuah riwayat dari manapun yang mengatakan ayah ibu Nabi pernah nyembah berhala. Maka ayah ibu Nabi adalah termasuk orang yang beriman. Kesimpulannya apa? Ayah ibu Nabi ahlul jannah. Ini kita luruskan ini. Jadi tidak benar kalau dikatakan Imam Nawawi mengatakan bahwasanya ayah ibu Nabi ahlun nar, ayah ibu Nabi penghuni neraka. Itu tidak benar. Imam Nawawi tidak mengatakan demikian. Yang dikatakan demikian adalah, yang beliau katakan adalah ahlul fatrah yang nyembah berhala, baru dia ahlun nar. Jelas itu ya. Kemudian yang kedua, berdasarkan pendapat yang kedua tentang hukum usul tadi, pendapat yang pertama tadi kan hukum usul itu cukup taklif imannya dengan seorang rasul mana saja, walau rasul itu tidak diutus kepada kaum itu. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, taklif hukum usul terhadap keimanan itu tidak cukup dengan seorang rasul saja, harus dengan rasul yang memang diutus kepada mereka. Ya, maka berdasarkan pendapat yang kedua ini, ya, tentang ahlul fatrah tadi, bahwasanya pendapat yang kedua ini memutlakkan semua ahlul fatrah itu adalah ahlul jannah walau dia nyembah berhala. Ya, jelas kan perbedaannya? Saya bacakan kalau nggak percaya di kitab Kifayatul Awam. Aku mengaji tak mau kombo-kombo, ya, jelas kitabnya. Kalau nggak percaya buka sendiri, ya. Di dalam kitab Tahqiqul Maqam ala Kifayatil Awam, karya daripada Syekh Ibrahim Al-Bajuri Asy-Syafi'i Al-Misri, kitab ini merupakan syarahan, ya, daripada kitab Kifayatul Awam. Kitab Kifayatul Awamnya itu yang menyusun namanya Syekh Al-Fudhali. Itu dalam bentuk matan. Ya, kemudian disyarahkan oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Syekh Ibrahim Al-Bajuri Al-Misri Asy-Syafi'i rahimahullah ini, kalau kita tahu, beliau juga yang menghasiahi kitab Fathul Qorib. Kalau di dalam bidang fikih kita tahu ada nama kitab Hasyiah Al-Bajuri. Pernah dengar? Inilah penyusunnya. Nah, kitab yang dikaji oleh tuan guru kita Mu'alim Irhas, kitab Matola'ul Badrin, itu kan Arab Melayu. Itu merupakan, ya, terjemahan lah daripada kitab Fathul Qorib. Ya, tapi ditambah penjelasan-penjelasan penting dari kitab Hasyiah Al-Bajuri. Nah, jadi kitab Matola'ul Badrin itu ya sama isinya dengan kitab Fathul Qorib yang Arab. Ya, kita banyak di mana-mana itu ngaji kitab Matola'ul Badrin itu banyak, di sini juga. Nah, baik. Di dalam kitab Tahqiqul Maqam dikatakan wakila yaktafi fihi bizalika bal yu'tabaru kullu rasuli ma'a ummati wa hadza huwa sahih. Ada kitab pun ada tadi. Kitab apa kita baca nih? Aqidatun Najin, ya. Kaul yang sahih bermula, tengok. Ya, bermula kaul sahih, kaul pendapat yang benar yaitu yang kedua. Yakni kaul yang berkata tak dapat tiada daripada dakwah Rasul yang tertentu menyampaikan risalah itu kepada mereka itu. Bukan barang mana Rasul seperti kaul yang pertama. Pendapat yang kedua tadi apa katanya? Tentang hukum usul, ya, agar tertaklif iman dalam permasalahan hukum usul ini tidak cukup hanya dengan seorang Rasul mana saja. Harus Rasul itu memang yang diutus kepada
mereka. Jadi makanya tadi di definisi ahlul fatrah tadi disampaikan dalam kitab Mujazul Kalam. Orang yang hidup di masa Nabi Isa. Ya. Hidup di masa Nabi Isa, bahkan bertemu bahkan dengan Nabi Isa. Tapi dia bukan apa tadi? Bani Israel. Maka tidak dituntut beriman kepada Nabi Isa. Jelas itu ya? Kenapa? Karena menurut pendapat yang kedua, taklif iman dalam masalah hukum usul ini tidak bisa dengan seorang rasul mana saja. Harus rasul yang memang diutus kepada kaum tersebut. Jelas ya? Nah, kita kebetulan hidup di akhir zaman, yang diutus kepada kita adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dianya diutus kepada seluruh alam, mau dari kaum apa saja, ya, mau dari suku apa saja, mau dari benua apa saja, semua manusia dituntut beriman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita berceloteh dalam hati, tahu gitu aku nggak usah hidup di zaman Nabi, biar aku termasuk ahlul fatrah, katanya kan gitu ya. Jangan begitu kita hidup ini, ya. Bersyukur kita orang hidup di zaman baginda Nabi Muhammad SAW, karena banyak keutamaan, kemuliaan yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad beserta umatnya, di mana tidak Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Di antaranya apa? Kita ini dijamin terkabulnya doa. Apa tuh dalilnya Ustaz? Berdoalah kepadaku, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Umat baginda Nabi Muhammad mendapat jaminan terkabulnya doa, tapi tidak dengan umat-umat Nabi terdahulu. Enak tidak? Ya, kita beribadah sekali pahalanya bisa sampai 10 kali lipat, 100 kali lipat, 700 kali lipat yang tidak diberikan kepada umat Nabi terdahulu. Sampai ya Nabi Nabi Musa atau Nabi Daud, saya lupa antara dua itu. Kalau silap saya Nabi Musa, sampai beliau iri minta kepada Allah Ta'ala pengen hidup ya di zaman Nabi Muhammad SAW, ya, pengen jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Padahal dia seorang nabi, coba bayangkan, ya, beliau seorang nabi tapi pengen jadi umat Nabi Muhammad. Berarti kalau jadi umat Nabi Muhammad, beliau nggak jadi nabi lagi kan gitu? Seolah-olah ya Allah, aku nggak apa-apa nggak jadi seorang nabi lagi, nggak jadi seorang rasul lagi, nggak apa-apa ya Allah. Yang penting aku jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Bersyukur kita nih hidup di akhir zaman, yang kita ya hidup di masa kita tergolong daripada umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Banyak kemuliaan, keutamaan. Allah jadikan bulan-bulan tertentu itu sebagai ya bulan-bulan yang istimewa. Ada bulan Ramadan, ada bulan Sya'ban, bulan Rajab, yang dimana itu tidak diberikan Allah Ta'ala kepada umat-umat Nabi terdahulu. Udah begitu apapun malas juga ibadah. Ya Allah. Ya, kadang ngaji tauhid nih bahaya juga nih. Bahayanya di mana? Alah, tak pala banyak-banyak amal. Asal awak percaya, ya, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, banyak dosa awak pun ujung-ujungnya masuk surga juga. Dan memang betul itu kan, masuk surga juga, betul. Tapi kalau yang memahami orang fasik, ya bahaya. Ada tenggen aja lagu, mabuk aja lagu. Entah apalah kejadian, sholat tidak apa tidak. Yang penting aku iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, ya, ujung-ujungnya masuk surga. Makanya itu tadi ngaji tauhid barengi dengan ngaji fikih, barengi dengan ngaji tasawuf, baru dia klop. Ya, kalau tauhid aja bisa jadi jindik kita nanti. Ya, itu tadi mempermudah dia. Khair.